Salam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi di studio Kristen Channel. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share, sehingga Bapak Ibu melihat bagaimana perkembangan kekristenan yang bertumbuh dan yang baik melalui video ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan dan menyaksikan debat antara apologet Islam dan juga apologet Kristen Indonesia. Mari kita dengar dan menyimak videonya. Mari kita memberikan komentar yang baik terhadap video ini. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Muhammad itu masuk surga atau enggak, Bang? Itu aja, Bang, pertanyaan apa? Masuk surga. Bang. Masuk ya, Bang ya. Mati aja dulu, Iya. Bang. Oke, kira-kira saya, Bang ya. Bang, menurut Abang Paulus itu masuk surga enggak, Bang? Paulus. Berikan saya dalilnya dong, Bang. Gimana Bang Paulus masuk surga, Bang? Silakan, Bang. Kalau itu saya nggak tahu, Bang. Kan mencret. Alah mencret. Gimana, Bang? Itu saya sudah menyatakan dari awal saya Kristen awal. Dan saya apa salahnya jangan saya belajar kan gitu, Bang? Peluang dia. Iya. Intinya baik, pertanyaannya singkat-singkat aja deh. Iya. Menurut Abang, yang membunuh Yesus itu masuk surga apa enggak? Yang membunuh Yesus. Ya, saya juga enggak tahu. Saya enggak hidup di zaman itu dan saya juga belum membaca Alkitab sepenuhnya. Berarti emang kamu buta dengan kitab? Saya enggak buta, Pak. Saya ibaratnya kalau membaca itu baru berapa ayat aja karena ya saya sudah bilang dari saya awal. turun ya, naikkan Bang Dul ya. Makasih host ya. Nanti saya balik lagi ya. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kamu gini loh. Jadi apa gunanya kamu Kirim berkristen? permintaannya Bang Dul. Tolong kirim permintaannya Bang Dul. Maksud saya gini, bagaimana kamu bisa berkristen sedangkan Kristen itu sendiri kok tidak memahaminya? Apa yang terjadi dalam kekristenan? Apa ya? Mungkin untuk saat ini ya, Pak ya. Untuk saat ini mungkin sebagai formalitas atau Imani saja. tanda bukti bukan. Ya, saya mengatakan imani saja. Sebentar Kenapa Bang tidak? Acong, izin sebentar. Udah turun. Oke. Bang Dul, naik Bang Dul. Mana tadi? Iya, jadi gini Bang, sebagai umat beragama tentu kita harus mengimani kitab suci kita. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Bang Dul. Udah, Iya. jangan sama alasan ini, turunkan aja. Dia nggak mau ditanya, dia maunya bertanya aja. Ini pura-pura bodoh Nggak dia. apa-apa, nggak apa-apa guru, nggak apa-apa. Ya kayak gini bisa kita mainin gampang kok. Pura-pura Oke. bodoh aja nih orang ini. Iya, biar nanti saya pura-pura bodoh aja juga gitu ya. Oke. Anda mengaku Kristen, tidak memahami Kristen. Apa yang kamu cari dalam kekristenan kalau gitu, Bang? Kalau untuk saat ini, Pak, saya jujur ya. Sebagai formalitas, Pak. Paham kan? Tapi kau nggak punya agama. Enggak apa-apa juga kalau bisa disebut dengan Nah itu tidak punya dia, agama, juga jujur nggak aja apa-apa. kau gitu lebih bagus gitu. Iya. Jangan kau bodoh-bodoh kan orang di atas ini. Nggak apa-apa, Pak, iya. Karena memang saya mengakui saya tidak pernah di gereja. Nah, punya gereja apa segala macam, punya agama, tapi kau nggak ngakui, cuma KTP apa kau? Ya makanya saya bertanya, Pak. Memang salah ya saya bertanya, ibaratnya itu Nggak mencari. salah kau bertanya gitu loh. Tapi kau nggak mengakui kalau kau agama kau apa gitu loh. Lah kan saya Kau sudah di sini mengakui kau saya tahu nggak di Kristen, sini tapi di saya sini Kristen di sini KTP. di sini kau nggak diskusi lintas agama. Sementara kau KTP kau bilang. Kok ketawa kau lihat Gini. pula kebodohan kau di sini. Ya ketawa lah, Pak, orang saya baru Izin, Bang masuk Dul. langsung diundang turun Iya aja. lanjut Bang Kai, Bang Acong, maaf ini kalau misalnya boleh nanya. Kalau Bang Acong itu disamakan dengan binatang, boleh atau enggak? Ya terserah
terserah Bapak sih, ibaratnya mau menyamakan manusia dengan binatang juga itu tidak masalah. Yang dosa juga bukan saya kan gitu. Kok yang dosa sayanya? Ini Ya, sesuai iya. dengan Bible gitu loh. Binatang menyembah binatang itu ada di Bible. Ya tidak masalah Pak, ibaratnya Bapak berasumsi, ibaratnya Ya. berkata seperti itu maupun Kok ada berasumsi? dalilnya, Ini itu real loh. Saya tanya, anak Iya, domba ya dan enggak apa-apa domba Pak, itu mau ada dalilnya binatang atau enggak, itu manusia? enggak masalah Pak, ibaratnya kan gitu. Enggak, saya tanya ini domba dan anak domba itu manusia atau binatang? Binatang Pak. Nah, ya sudah kalau gitu. Jadi sudah. istilahnya kalau di Bible orang Kristen itu yang pasti itu binatang menyembah binatang, ya kan? Ya enggak masalah Bapak berkata seperti itu. Ya silakan. Itu ajanya. Iya. Iya, jadi maksudnya gini, saudaraku, kenapa Bangke mengambil dalil itu? Karena di keyakinanmu, Kristen itu diistilahkan, diseumpamakan anak domba, gitu loh. Jadi tidak ada salahnya juga mungkin kalau ada yang menganggap bahwa Kristen itu binatang. Ya enggak Karena masalah, dia makanya tidak- itu kan sesuai Iya. dengan ibaratnya isi dalil yang Bapak bilang itu tadi, ibaratnya perumpamannya dengan binatang, terus Bapak mengatakan itu binatang juga enggak masalah Pak. Saya juga kan di sini enggak marah atau gimana kan? Iya, enggak. Karena Bukan faktor marah atau tidak marah, Bang. Untuk menghindarin aja salah persepsi. Kenapa ada pertanyaan seperti itu muncul? Karena ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Kristen diumpamakan sebagai binatang. Jadi kalaulah ada misalnya saudara-saudara dalam konteks perdebatan kemudian menyebut orang Kristen itu binatang, ya jangan marah. Karena ayat yang mengatakan begitu. Di dalam semua kitab suci hanya satu makhluk, hanya satu pengikut di dalam sebuah kitab suci itu yang pengikutnya disebut domba. Hanya Kristen. Taurat tidak menyebut itu, Sabur tidak menyebut umatnya dan tidak memperumpamakan umatnya itu sebagai binatang. Ini cuma meluruskan aja pemahaman teman-teman ya, supaya dalam ketemu diskusi nanti bertemu dengan pertanyaan seperti itu, jangan marah karena ya sekali lagi, apalagi Anda kan tidak paham kitabmu, ya kita jabarkan kitabmu. ya berarti enggak masalah dong Pak, ibaratnya Bapak mengatakan ibaratnya mengartikan seperti itu. Terus ada orang bertanya kok tiba-tiba marah, berarti kan nggak boleh juga dong Pak. Iya nggak apa-apa kalau pertanyaannya logis. Nah, seperti aku tadi bertanya tadi, logis nggak Pak kira-kira? Apa itu pertanyaannya? Yang tadi ku tanyakan orang tua Nabi iya, Muhammad itu. orang tua Rasulullah Muhammad. Wah. Oh iya, dia masuk surga. Kenapa masuk surga? Karena di zaman bapaknya Rasulullah itu ada istilah yang dikatakan zaman Hanif. Apa itu Hanif? Di pemahaman Islam, Hanif itu belum tersentuh oleh ajaran agama. Oleh karena itu orang-orang yang tidak tersentuh dengan ajaran agama dikatakan kaum Hanif, yang di sisi Allah tentu tidak mendapatkan hukuman apa-apa. Oh. Karena tidak ada yang mengajarkannya gitu. Oh, berarti sebelum Hanif Fatra ya, zaman Fatra, sorry, zaman Fatra, zaman Fatra. kekosongan. oh, Kekosongan. berarti sebelum itu belum ada agama ya Bang ya? Ada sejauh sebelumnya itu ada, namanya agama Nasrani yang dibawa oleh seorang yang bernama Yesus, Isa Al-Masih, Maksudnya yang mengajarkan Injilnya. ya berarti belum ada Islam kan Pak itu? Islam belum ada karena Islam yang bawa Rasulullah Muhammad. Islam belum dibawa bang, itu pakum agama itu belum ada. Ada Ya, zaman Fatra. celah di antaranya Nasrani dengan Islam itu ada celah bang, itu maksudnya. 700 tahun. Cuma itu ya yang kutanyakan. Iya nggak apa-apa, abang bertanya aja. Selagi saya menganggap pertanyaan abang itu rasional untuk dijawab dan betul-betul abang mau mencari kebenaran, saya akan ladenin bang. Asal bukan mencari salah. Terus Bang Acung ini agama dari mana Bang? Agama Bang apa Bang? Agama bawaan lahir Pak. Wah, agama bawaan lahir lagi. Nah, berarti kan kalau lahir saya dulu Kristen, berarti agama saya Kristen Pak. Oke, Kristen dari mana Bang? Kristen dari orang tua Pak. Beragama Iya, dari mana? orang tua. Kristen itu dari mana? Mungkin dari negara-negara Israel. Ya Israel. Yakin? Ya mungkin. Aduh,
agama kemungkin bang, kepercayaan kemungkin bang. Dia tidak paham agamanya bang. Dia Ya tidak itulah paham makanya gitu. Bang, saya bertanya kan ibaratnya Iya. Bukan nyari nggak lah, paham, nyari pura-pura nyari dia. Bang, Nggak apa-apa, kita Bang, ini nggak apa-apa. kita ini beragama itu ada jati diri kita bang. Bang Maher, naik abangku. Ini ada agama mungkin ini bang. Abang kenapa nggak pede bang dengan agama abang bang? bukan nggak pede Bang, karena saya mengakui Ya ke abang, yakin abang Kristen itu datang dari Israel, Bani Israel. Ya saya kasih coba bertanya sama abang yakin gitu. kalau nggak dari situ dari mana? Bani Israel itu cuma dianugerahkan itu namanya Nasrani bang. Kristen tidak ada di sana. Dan Yesus sendiri, Yesus kata abang nih, agama KTP abang itu nggak pernah muncul bang di sana bang. Munculnya di Antioquia. Izin semuanya. Saya mau nanya nih Bang Acong. Ya Ya, lanjut bang. di Indonesia hewan apa yang paling jujur? Keren. Dari suaranya aja. Silakan Bang dijawab. Mati kau, filsafatku datang. Mana lah gue tahu Bang, apa hewan no? Enggak, supaya kau diberitahu, jawab aja menurut pemahaman kau. Hewan-hewan apa yang paling jujur berdasarkan suaranya? Semua. Kalau lumba-lumba? Mana Gimana? aku tahu itu. Mana aku pernah aku Dia enggak, dengar itu. dia Gini, enggak bilang Bang, lumba-lumba, ya. lumba-lumba. Kan kalau hewan paling jujur ya dari suaranya aja. Kalau semua hewan jujur, kalau kambing suaranya pasti embing gitu. Lumba-lumba juga bang, pasti dia punya lumba-lumba, lumba-lumba. Nah, kalau domba mbak itu Mbak. domba. Terus Ya saya tanya hewan yang paling jujur dari suaranya itu apa Bang? Di Indonesia aja, nggak usah yang jauh-jauh. Angkat bendera putih ya bang, kalau tidak tahu, dia nanti dijelasin. ya mungkin ya apa ya, semua hewan mungkin sama suaranya kayak gitulah ya. Masa mau berbohong, ada hewan yang bisa Lumba-lumba berbohong. suaranya kayak gimana? Lumba-lumba, semut suaranya kayak gimana? Kok dipanggil Masa, semut? masa ya suaranya semut-mut gitu kan? Kan enggak. Iya, gimana? Kurang paham apa pengertian Bapak ini. Oh, tuh di bawah itu jangkrik. Kedua kodok. Krik, 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 krik. Iya, kodok. Kodok. Bunyinya toke. Toke. Iya. Dari suaranya aja kita tahu, oh ini hewan ini jujur kan gitu. Gua toke kan, gua kodok. Bang, dari suara aja kita nggak bisa ngebedain. Masa, aduh, gimana nya mau Itu diskusi kayak gini? Itu akun pendeta Melatok bukan tuh Bang? Minta permintaan Bang. Naik aja, siapapun kasih Naikin naik. aja mau pendeta mau apa. Nggak peduli, ada Bang Dul di sini. Kalau dia Gua sih jadi sasaran. Bang Dul yang maju. Kalau ada apa-apa, Bang Dul yang maju ke kamu. Yang mana? Ada di bawah tuh. Ada Melatok itu minta permintaan. Ini Bang Tanjung aja turun monitor nggak? Ya turunin aja. Yang mute lama nggak apa-apa, turunin aja. Bang Tanjung, halo Bang Tanjung. Bang Tanjung nggak monitor ini Kak Dew. Udah nggak apa-apa Kak. Bebas. Biarin aja mantannya di mute, yang lain aja. Gantian aku mungkin teman-teman. Enggak, ntar diturunin nggak enak pula. Ini kalau misalnya mau Halo. ditanya Kristen, Bang Tanjung. bingung dia. Sedangkan mau diskusi nggak tahu arah. Enggak, kalau aku sih seneng bang. Kalau dikasih kesempatan aku aja ya bicara sama dia. Kalau nggak ada opsi.
Cong, Bang Cong. Ya, Nggak apa kayak tidur nggak sih Bang Tanjung, tidur nggak dia? Nggak monitor soalnya. Iya, udah nggak apa-apa. Bang Tanjung, kalau dengar di itu aja, Bang Tanjung. Mohon maaf ya Bang Tanjung, diturunin dulu ya. Iya nggak apa-apa, beliau Ada paham yang kok. Mungkin minta tidur beliau. permintaan. Kayaknya tidur deh. Iya, sama si ambulan malam. Ada Bang Suma di komannya, dia ngorok. Buset. Iya, Pak Pendeta Milatop, selamat siang. Assalamualaikum. Bluetooth device. Ya, ada lagi. Pak Pendeta Milatop, siang. Selamat siang. Assalamualaikum. Dengar tidak? Monitor tidak Pak Pendeta? Naik udah dinaikin di Pak Pendeta. Udah, dia mau diam-diaman sama pendeta Esro, biar aja. Jangan. Pak Pendeta itu nggak bisa diganggu sama pendeta lain. Dia tidak bisa direbut perpuluhannya. Jadi di sini dia punya perpuluhan. Udah, ganti aja Bun, turunin aja Milatopnya. Nggak mau bicara dia. Iya, diem baik Bang. Ya udah, mohon maaf ya. Pokoknya 3 kali dipanggil tidak bersuara. Kok ada Roh Kudus. Ayo, yang lain kalau mau naik yang Kristen ya, Jadi, aduh, sampai noise nih. Oke, nice. Acong noise, acong. Acong. Noise. Lu jangan dangdutan, buka mic. Emang di mana, Bang? lagi di proyek Proyek apa? irigasi. Oh, iya. Jadi gini, Bang. Kenapa? Jadi gini Bang Acong, penting kiranya semua manusia itu memiliki keyakinan apapun itu, karena dasar keyakinan itulah yang menghantarkan kita pada hidup berkeselamatan. Itu ya Bang Acong ya. Jadi jangan abang hanya berdasarkan KTP, jangan. Kita jangan. Ngapa juga udah dinaikin naik turun apaan sih? Enggak, masalahnya ada Pak Pendeta Esra Soru, ada Edis TV. Oten pada kaget. Genat, selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Abang Muslim Kristen abang? Kristen. Baik. Terima kasih udah gabung di mari. Mungkin ada sesuatu yang kami bisa bantu Pak. Silakan. Tidak bang, tidak ada bang. Saya cuma pengen mendengar saja bang. Jalan-jalan gitu bang. Oh iya, Bang di sini kita ada tema nih, ada saudara kita, dia KTP-nya Kristen, namanya Acong, tapi beliau tidak mengimani, dia mengambil posisi abstain dalam berkeyakinan. Tolong abang dibantu deh, dicerahkan biar kali aja Acong bisa mendapatkan pencerahan dari Bang Ginan. Silakan Bang. Apa yang mau di ngomong sama dia? Dia bertanya. Dia agamanya Kristen, tapi tidak meyakini sebuah agama. Dia lebih memilih abstain karena dia menganggap kekristenan tidak masuk akal. Nah, abang ini kan Kristen nih. Dia coba kurang abang bilang sama dia. Dia Iya. menurut saya dia itu kurang beriman saja bang, sebenarnya. Ya ngobrol lah, aku abang juga takut-takut amat sih ngomongnya sama Acong. Acong ngomong gue lah, Cong. Bentang bang, Bang Acong, ngomonglah sama Bang Genadi nih. Saya tadi tidak mengatakan tidak masuk akal atau gimana ya. Saya kan Kristen awam dan saya belum mempelajari kitab saya. Kan saya mengatakan seperti itu kan. Ya seperti itu Bang Genan. Oke. Iya, seperti itu Bang Genan. Silakan Bang Genan. Lanjut aja bertanya sama Bang Genan, Bang Acong. Yang mau ditanyakan tentang keyakinan yang belum aku pahami benar-benar gitu ya. Silakan Bang Acong. Saya enggak mau bertanya sama beliau atau sama siapa karena memang saya belum membuka hati. Jadi saya enggak mau mempertanyakan itu.
Bukalah hatimu. Buat apa pula hatimu kau tutup Bukalah untuk keyakinan? hatimu. Nah, gitu Bang. Tanyalah ke Bang Genadi itu loh. Ya, tanya Bang Genan atau tanya aku deh. Kalau bisa satu perikop atau satu sekop. Bentar aku Pak, aku lanjut kerja dulu ini. Oh yo, wes. Oke, silakan. Oke. Bang Genan, aku tanya Bang Genan bisa. Bisa, tapi Noise bunda Acel. saya jawab pun sesuai dengan apa yang saya emang tahu aja ya Bangnya, minta maaf ya. Iya, enggak apa-apa Bang. Iya, itu kan namanya diskusi. Saya tanya ke Abang, kenapa Abang masih Kristen Abang? Saya masuk Kristen itu karena memang dari Masih, kenapa? Masih bukan masuk. Kenapa Oh, ya. masih Kristen gitu? Ya, saya yakin bahwa agama Kristen itu ataukah salah satu penganut agama itu kalau kita pegang teguh dengan keyakinan kita ikut dan kita memang mengimani, pasti semuanya kita untuk baik untuk pribadi kita Bang, apapun agamanya. Minta maaf ya sebelumnya, mau agama Muslim, Kristen, apapun dia agamanya, tapi kalau dia percaya sesungguhnya dan keyakinannya dan dia pegang teguh peraturannya, ya pasti ya baik. Begitu Bang. Baik. Saya sepakat sama Bang Genan. Saya sepakat. Silakan Bang Ke. Kenapa Bang Ke bilang Kristen itu sesat? Silakan Bang Ke. Bang Ke. Bang Ke. Bang Ke. Bang Ke. Ya, siap. Monitor nggak Bang Ke? Monitor. Jadi, Iya. Kenapa tadi Abang bilang Kristen itu sesat? Silakan Bang dijawab. karena salah satunya kalau dikatakan di Yesus itu aku diutus untuk domba-domba yang tersesat. Maknanya Yesus itu utusan bukan Tuhan. Itu satu. Silakan Bang Genan berdua aja sama Bang Ke. Yang tidak sepaham ini kami absen aja. Silakan Bang. Bang Genadi. Ya siap Bang. Itu tadi Bang jawabannya. Coba berdua aja sama Bang Ke, Bang Genadi, kami monitor Bang. Silakan. Abang dikatakan sesat oleh Bang Ke. Coba protes Bang. Maju Bang. Maksudnya dia apa tadi Bang? Saya kurang paham maksudnya dia gitu. Maksudnya dia bilang apa tadi? Gini, Kristen tadi itu kan dia agama. bilang kalau agama Kristen itu sesat. Kenapa sesat? Karena Yesus datang untuk orang yang tersesat. Makanya dia mengatakan kalau Kristen itu orang sesat. Gitu loh Bang. Oke. Silakan Bang. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang. Kalau memang itu pemahamannya dia bahwa Yesus itu datang untuk domba yang sesat, berarti Yesus itu bukan Tuhan, dia utusan. Karena sekedar pemahaman atau pembelajaran dia yang belum mendalami sebenarnya satu anuat penganut agama itu yang mana, makanya dia itu jarang dan dia itu kurang paham sebenarnya. Saya sangat percaya kalau dia memang belajar dan tekun dan beriman. Jangan di Kristen, Islam pun kalau dia bertekun dalam ajarannya pasti dia tahu bahwa makna dan tujuan dalam hidup dunia ini sampai ke akhiratnya. Tapi kalau tidak paham cuma kata P ya sama saja dengan omong kosong itu namanya. Yang mana yang ngomong kosong Bang? Gini Bang, omong kosongnya gini. Kalau Abang punya keyakinan bahwa Abang bilang bahwa Abang sekarang agamanya apa, saya tanya? Islam. Oke, Islam. Saya sangat percaya orang Islam itu baik dengan ajarannya. Saya percaya. Satu, yang kedua, semua penganut agama di dunia ini Tuhan itu adil. Ya, semua itu baik di matanya. Cuman dari pribadimu. Tuhan yang mana? Dari pribadimu, ya. Tuhan yang mana? Kalau Abang bertanya, sebentar dulu saya jelaskan dulu. Abang bertanya lagi boleh nggak? Saya jelaskan dulu ya. Boleh Abang bertanya lagi. Atau Abang bertanya dulu lah, baru saya jawab. Nah, kita TikTok saja Bang. Gimana TikTok? Abang melontarkan misalnya kayak tadi kan penjelasan. Abang Terus ngomong bisa langsung semua dipotong. Untuk semua bertanya. Tuhan Begitu pun yang Bang Ke. Jadi Bang Genadi tadi mengatakan semua Tuhan itu sama. Tuhan yang mana yang sama? Silakan. Menurut Abang punya keyakinan itu Tuhan yang mana yang sama? Saya tanya dulu kalau begitu. Kalau Tuhan saya Allah, sedangkan Ya. kebanyakan orang Kristen menuhankan Yesus. Saya tanya. Oke. Silakan lanjut.
Ya baik, terima kasih banyak banyak. Justru pemahamanmu yang dangkal, ya minta maaf. Rocky Gerung bilang dungunya di situ, makanya kebingunganmu akan muncul. Jadi makanya akan jadi itu namanya perdebatan, akan jadi itu salah paham. Di situnya dungumu. Kalau memang dunia ini semua agamanya Kristen atau agamanya Islam, tidak ada dong persaingan untuk memuji Tuhan. Tuhan itu adil tuh, sama yang namanya kita satu pimpinan, 2 orang punya satu pimpinan, pasti ada persaingan di dalam itu, ingat enggak? Iya, tapi satu dengar dulu. Pimpinan itu akan melihat bahwa siapa yang baik, siapa punya kinerja yang baik, dia ikut peraturannya itu yang baik. Tapi tidak lihat yang semua orangnya, tapi dia pribadi seorangnya. Kalau Yesus baik, kenapa disalib? Pertanyaanmu itu susah untuk dijawab karena kamu kira paham. Macet. Kalau Yesus memang dianggap baik, kenapa dihukum salib? Bagaimana? Izin sebentar, saya sapa tamu dulu. Halo, Bang Masukin. Halo. Halo, Bang Masukin. Iya, halo. Selamat siang, Bang. Siang. Mohon maaf, Bang, Muslim atau non Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Ya, kalau Muslim abang kami menyediakan kolom kosong. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan aja disampaikan bang. Supaya gantian Silakan, nama Bang, Muslim disampaikan dulu Kristen. sebelum Ya, ini. Ya, bentar. Itu edis aslinya kok web ini palsu ya? Asli itu bang, asli. Gak usah ditanya itu bang, Bang masukin, gak usah ditanya mau palsu pak, pendeta palsu pun jangan usah ditanyain. Oh iya. Abang naik ke atas gini aja bang, kita di sini diskusi lintas iman gitu loh. Ada yang abang tanyakan silakan. Ya udah lanjut, ada yang ditanya lagi. Oke, silakan. Makasih Saya ya. turunin ya, Bang. Mohon maaf ya, Bang. Karena satu kursi untuk yang Kristen, Bang. Iya enggak. Orang-orang di Komal ini habis makan daging domba tuh tensinya pada naik. Saya baca bang, komal kocak katanya. Komal kocak. Pendetanya ngumpul di sini. Lanjut, Bang Kiai, lanjut. Berdua. Lanjut. Kalau Yesus itu baik, kalau Tuhannya baik, kenapa disalib? Itu aja. Aduh. Saya kalau memang pertanyaanmu kenapa Yesus itu baik, kenapa disalib? Macet. Di-mute dulu bang Edis, di-mute dulu bang Edis. Bagaimana? Lanjut. Enggak, Lanjut sama bang Kaya aja, lanjut. Jadi pemahamanmu saya rasa pemahaman dangkal dari pola pikirmu. Di mana dangkalnya? Ya. Dangkalnya begini, kamu tidak bisa mendalami imanmu Islam pun kamu tidak. Saya rasa kamu tidak bisa mendalami karena namanya Islam itu ajaran agama baik juga loh. Kalau Ya. ajaran Islam memang baik bang, dari Ya, Al-Quran pun itu baik. kok kesombongan egoisme muncul, ingat itu. Jangan Sombong kita di atas egois. orang yang sombong itu Enggak, sedekah. aduh, kamu belum bisa, akal sehatmu belum dapat untuk saya, ya. Belum bisa akal sehatmu. Akal itu masih akal egoismu. Kamu pakai egoismu, makanya bicara itu egoisnya pakai. Kalau kamu pakai akal sehat yang baik, pasti semua baik. hanya binatang yang nggak punya akal pikiran bang. Iya, karena kamu memang ya begitu. Kalau begitu benar juga, kalau memang binatang, kalau tidak ada punya akal sehat pasti binatang kan? Tidak ada kami diumpamakan seperti binatang, tapi Kristen sudah dikatakan itu aku diutus untuk binatang-binatang tersesat dari Israel. Saya tidak marah bang, saya juga tidak bisa bicara karena pemahaman saya sebatas ini saja. Jadi kalau memang kamu tanya berlebihan, paling saya diam karena saya tidak mau hati saya terluka. Karena ajaran saya bukan Kristen yang lain, saya ini Katolik. Jadi saya tidak mau terluka dengan saya punya ajarannya. Karena kami di Ya Katolik. kalau misalnya tidak abang pernah hati abang diajarkan. terluka, seharusnya abang berpikir kalau punya pikiran. Nah, bukan terlukanya begitu loh bang. Saya maksudnya terlukanya bukan begitu pada saatnya. Itu pikiranmu yang salah, arahkan lu pikiran yang baik dulu. Terlukanya dalam artinya begini bang. Saya tidak mau diganggu dalam iman sendiri saya, tidak mau diganggu, saya enggak. Saya kalau teguh itu aja, biarpun kamu mau balik cikil panasannya saya tetap teguh karena kita Katolik berbeda. Percaya enggak? Kami Katolik percaya orang Islam itu baik, tapi kami tidak tahu Islam percaya kami enggak. Itu aja. Kalau Katolik sama Protestan berbeda dong. Terus Bang, nah itu dia bang salahnya bang. Izin ya semuanya bapak gue ya. Itu bang. Katolik dan Protestan itu berbeda. Oke. Iya kan berbeda. Ya, silakan. Sekarang yang saya minta begini bang. Dalam Protestan dan Katolik itu perbedaannya apa bang? Tuhannya bedanya sama. begini. Nah, ya, Bedanya kenapa? begini.
Oke, bedanya begini. Kami Berarti sama agamanya beda ya? sama, maksudnya ajaran kita percaya cuma satu sama, tapi cara tetap berbadanya berbeda, dan cara untuk memberi firman kepada jemaat atau umatnya berbeda. Kami di Katolik berbeda, kami tidak pernah diskusi, enggak. Kami tidak pernah harus begini, tidak. Kami itu yang penting yakin itu saja. Kalau kau tidak yakin mau keluar aja, kami tidak pusing. Contoh gini, aja. Bang, bentar bang. Moyang saya, titik saya itu Islam. Ya Allah. Bentar bang ya. Tapi bang, yang sering gini bang, kenapa kebanyakan Katolik dan Kristen itu saling menyerang dia? Kenapa? Kami nggak pernah menyerang mereka. Mungkin dulu. Nggak tahu. Iya, mungkin saya tidak tahu ya. Mungkin saya tidak tahu juga sih. Oh, pantas. Tapi daerah saya tidak ada. Kalau kita di Manado tidak pernah kayak begitu. Oke, izin sebentar bang, mau nyapa tamu dulu. Halo Mas Kacong, selamat siang. Selamat siang. Ya, mohon maaf bang, Muslim atau non Muslim bang? Saya Muslim. Oke baik, ada yang ingin disampaikan bang? Karena satu kursi untuk yang Kristen bang, mohon maaf bang. Silakan Ya, kalau ada yang ingin disampaikan. Ini saya cuman mau bertanya kepada Bang Adi ya. Oke baik, silakan. Kayak Bunda Maria kan ibu dari Yesus. Nah, sedangkan Yesus kan diyakini Tuhan. Nah, lalu siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya. Oke silakan bang Genadi. Oke, baik. Oke, baik. Kalau menurut pemahaman saya yang sedang kali ini saja yang saya bisa jelaskan bahwa kenapa Tuhan Yesus itu punya ibunya Maria, ya kan? Itu dasarnya begini bang. Kita dari zaman dulu, dari Adam dan Hawa itu kita sudah berdosa bang. Ya, karena Tuhan sudah sediakan tempat yang layak bagi manusia, tapi manusia itu tidak bisa menahan peraturannya, makanya dia makan buah itu. Yesus sudah marah dan dia sudah muak lihat keadaan kondisinya umatnya begitu. Makanya dia kasih ajarannya untuk mereka dan dia lihat mereka tidak mengerti peraturannya, makanya dia marah. Nah, waktu Nabi Nuh, ingat ya, sampai begitu terjadinya suasana seperti begitu, datang Nabi Nuh. Kejadian itu berlangsung, Tuhan sudah tidak bisa rasa bahwa mereka pasti akan habis kalau memang saya marah. Jadi Tuhan turun langsung ke dunia dengan cara dia mengutus malaikatnya memberitahu kepada Bunda Maria itu bahwa dia akan melahirkan seorang putra. Tuhan yang turun Yesus ke Juru dunia Selamat. dengan cara malaikat. Iya benar. Mengutus malaikat. Nah, jadi malaikat itu Tuhan sendiri kah? Ya, kalau itu yang Tuhan saya turun ke dunia langsung turun jelok, nggak perlu mengutus lagi. Iya, Itu namanya turun karena langsung. Betul. Makanya begini, saya pertama dari awal saya jelaskan, kamu punya pemahaman dangkal bang, jujur saja dari agamamu. Karena Islam, saya tahu Islam tidak ada Islam dulu, tidak seperti Islam sekarang bang. Karena justru pemahaman dangkal repot dunia ini. Ya, karena egoisnya kita mempertahankan masing-masing sementara kita tidak mengerti bahwa Tuhan cuma satu. Percaya enggak? Gini, Pak Gunadi, tolong saya lurusin dulu ya. Benar apa yang dikatakan Bang Kay dan apa yang dikatakan Mas Keong. Yang namanya Tuhan turun itu tanpa harus mengutus. Kalaulah dia ada di atas dan kemudian mengutus, Tuhan tidak turun tetapi dia mengutus. Itu bahasa Indonesia loh bang. Jangan menyalahkan iman orang. Ini tidak ada kaitannya dengan iman bang. Ini makna dari kata bahasa. Ya, jangan mengatakan abang gini sebentar. Abang mengatakan karena Anda Kristen itu Anda lebih paham Bible. Saya bang gini bang, saya Muslim, tetapi setiap malam itu pendeta ngajak saya diskusi. Pendeta loh bang, tentang Bible. Tapi saya Muslim. Apakah saya tidak paham? Saya sangat paham dengan Bible dari Wahyu sampai Kejadian. Jadi jangan mengatakan seperti itu. Ini bahasa Indonesia, jangan plesetin ke iman. Yang dikatakan mengutus berarti dia masih di tempat, ada orang lain yang datang. Kalau dikatakan dia yang turun berarti orang langsung ini datang tanpa melalui utusan. Itu maknanya bang, bukan iman itu. Permisi, saya mau turun dulu ini kan khususnya untuk kursinya yang gini. Ya, makasih Mas Kacong. Thank you Mas Kacong, thank you. Maaf ya, makasih.
Menurut abang akal sehat, sekarangnya mau bagaimana? Kenapa? Oh, abang maksudnya sekarang saya tanya abang akal sehat. Menurut abang akal sehat maunya seperti apa yang terbaik? Ini makna bahasa. Saya tidak memakai apa yang baik, apa yang buruk. Tapi dari abang makna itu bisa kata. baca, abang itu bisa baca dan bisa menilai, tapi mengimani tidak bisa karena agama beda. Kayak air tawar dan air garam tidak jadi satu, tidak. Sekarang saya tanya abang. Aduh, siapa yang nulis ya? Kalau lah Yesus siapa yang nulis? Oh, bang, feedback ini bang Genadi di mute bang. Kalau Genadi nggak di bicara mute, Bang Genadi. Kalau nggak bicara di mute. Jelasin ke abang tentang Bible abang. Jadi gini bang, di dalam kekristenan atau di dalam kitab Bible sendiri, Tuhan Yesus itu tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan dan minta disembah. Yang kedua, pahami bang, Yesus datang ke muka bumi ini melanjutkan hukum Musa. Tentu yang diajarkan adalah apa yang telah dilanjutkan ajaran Musa. Itu satu hal yang abang harus pahami. Kedatangan Yesus itu melanjutkan hukum Musa. Apa hukum Musa itu tertulis di dalam Taurat? Tentu Yesus mengajarkan apa yang tertulis di dalam Taurat. Di dalam Taurat dikatakan Tuhan itu tidak berbentuk. Tuhan itu Yahweh. Tuhan itu Esa, Elohim, YHWH. Di dalam ajaran Taurat, ya, penebusan dosa itu dengan korban bakaran. Ini Mbak Nata di mute dulu, Mbak Nata, di mute. Dengan korban bakaran. Mbak Nata di mute, Mbak Nata. Iya, dengan korban bakaran. Tidak satu kali pun Yesus pernah mengajarkan bahwa menghapus dosa itu dengan korban darah manusia. Mari kita tilik Bible abang. Orang-orang yang menulis Bible ini mengaku adalah murid Yesus. Bagaimana mungkin seorang murid mampu mengajarkan sesuatu yang tidak diajarkan Yesus? Contoh, Yesus tidak pernah menyebut dirinya Tuhan. Bagaimana mungkin Bible di dalam Roma 14 ayat 9 dengan matinya Yesus untuk itulah ia mati supaya ia menjadi Tuhan. Yesus tidak pernah berkata dirinya Tuhan. Yang menuduh dia Tuhan siapa? Roma 14. Siapa Roma ini? Buatan Paulus. 2. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya akan dijadikan korban untuk menghapus dosa kalian. Tidak ada itu. Bagaimana mungkin dikatakan dengan kematian Yesus di Galatia 3:13 telah menghapus dosa-dosa orang Kristen itu? Padahal di Kisah Para Rasul 25 ayat 19 menyatakan tidak seperti itu. Jadi tolong ya, kalau abang mau berbicara di sini, santai aja, jangan menjustifikasi iman orang dengan mengatakan tidak paham. Saya lebih paham Bible Anda dari beberapa pendeta. Silakan bang. Oke, baik, terima kasih banyak bang. Saya juga minta maaf, bukannya saya bilang abang tidak paham masalah Bible. Abang mungkin paham lebih dari saya punya Bible-nya. Tapi begini bang, kalau kita bicara hal duniawi, kita bawa ke surga itu berbeda. Yang satu. Yang kedua, kecuali Tuhan itu di tengah-tengah kita, baru Tuhan bisa bilang bahwa ini benar, ini salah. Tidak ada. Tuhan itu percaya semuanya benar dan baik. Yang penting akhlakmu, kebaikanmu, ajaranmu yang kau ajar, kau ikut itu sudah. Kau tahan ajaran Islam, kau pertahankan itu. Dan kau tahan itu sampai seumur hidupmu. Kekal abadi itu kalau memang kau beriman. Semua peraturan ajaran Alkitab, Al-Quran, semua bicara itu semua tidak semua sama bang. Yang intinya dari pribadi seseorang kepada ciptaannya cukup. Nggak ada yang bilang harus wow dan tidak ada bang, menurut saya begitu. Untuk keyakinan saya pribadi itu yang saya mempertahankan. Saya percaya bahwa saya Katolik pun kalau saya tidak pegang ajaran saya yang baik, sama saya dengan KTP, bodohnya di situ, gedungnya di situ. Saya tidak pusing dengan mau pidato segala macam, tidak pusing. Saya tidak pakai itu bang, saya pakainya apapun itu hal kasih saya ambil. Saya sayang dia, dia sayang saya. Karena hidup sementara kita ngekos, pada waktu kita kembali pencipta. Kalau abang kita berdialog atau kita sebentar seperti begini, Tuhan itu pasti nangis dan dia melihat umatnya dia nangis. Itu yang berdosa, itu yang saya tidak mau, dengan saya tidak mau seperti begitu bang. Jadi kalau abang tidak terima apa yang kata saya juga minta maaf sebelumnya, tapi saya benar-benar saya bilang bahwa hidup ini cuma sementara bang bro. Kalau kita mau hidup yang baik ya tergantung dari iman kita aja kepada Yang Pencipta.
Mau saya bilang apa? Mau yang saya masuk Islam, tapi kita tidak pernah bertengkar dalam hidup keluarga. Malah kita itu disatukan jadi sahabat yang baik, keluarga yang akur. Nggak ada. Jadi kami tidak tahu perbedaan agama, nggak ada. Kami tahu bahwa keyakinannya kau yakini, imanmu ya kau pegang toh. Itu jemaah bekal untuk kau ke surga nanti. Karena hidup ini sebentar susah, dan apapun yang kau berbuat di dunia, kau yang sendiri mempertanggungjawabkan di akhirat. Bukan orang tua, bukan keluarga, adik kakak, tidak ada pribadimu. Di situ yang saya pegang, dan kami dipegang seperti itu. Ajaran kami dipegang begitu, Bang. Oke, baik. Saya sepakat dengan Abang Gennady. Agama itu bagus. Tinggal oknumnya. Saya sepakat. Tapi apakah Bible itu bagus? Mari kita lihat. Yehezkiel 4 ayat 12. Buatlah api dengan kotoran manusia sebagai bahan bakarnya. Pangganglah rotimu di atas kotoran manusia. Yesaya 36 ayat 12. Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok itu yang akan memakan anaknya? Ya. Kemudian Yesaya 3 kemudian masuk 2 Raja-Raja 6 ayat 2 Raja-Raja 6 ayat 28. Kau disuruh makan kencing dan kotoran manusia. Kemudian di dalam Yehezkiel 4 ayat 12. Ya. Kemudian banyak lagi. Menurut Abang, apakah ini kitab suci yang mengajarkan sesuatu yang jijik, sesuatu yang tidak masuk akal? Belum lagi gue bawa Hosea tentang cerita persundalan. Menurut Abang, ini kita lurusin nih. Menurut Abang seperti apa kitab suci yang kayak gini? Silakan Bang. Jawab, tapi saya datang jawabannya. Saya tidak akan pakai dalil dan pakai segala-galanya karena saya tidak paham seperti begitu. Saya memang mengimani saja. Ya. Saya terima kasih banyak Bang. Itu satu pemahaman baik itu saya. Saya terima kasih banyak Bang. Itu satu. Oh, imani saja Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bang Gennady, kenapa saya mengungkap ini? Hanya untuk meyakinkan Bang Gennady. Saya yakin kok. Bang Gennady ini jarang buka kitab, jarang baca isi Bible. Tolonglah Bang, kalau Abang memang Kristen yang taat, benar, di ajaran itu banyak hal yang perlu kita kaji dan kita ambil, tetapi ada pula yang tentu kita abaikan dan kita buang kalau tidak sesuai dengan nalar kita sebagai manusia. Saya berterima kasih sama Bang Gennady dan naik di Komal ini. Yang jelas saran saya ke Abang, mungkin ini titik entry point dalam diri Abang. Mungkin selama ini Abang belum pernah ketemu dengan orang-orang seperti kami yang setiap hari berdiskusi, membahas tentang agama, membedah buku agama masing-masing baik dari Islam maupun Kristen. Kita baca, kita pelajari, kita kaji. Nah, anggap ini entry point, titik balik pada diri Abang sebagai umat beragama yang taat. Saya yakin semua agama baik. Ya, tetapi ini menjadi dasar buat Bang Gennady untuk tolong Bang, setelah Abang lepas dari Komal ini, banyak hal yang Anda dengar, jadikan itu semacam PR, dan setelah itu Anda pelajarin Bible Anda, membacanya maksud saya. Toh membaca kitab suci itu adalah sebuah perbuatan baik, menimbulkan pahala. Itu keimanan kami ya. Nggak tahu kalau di keimanan Kristen. Nah, baca baik-baik Bang. Sehingga nanti beberapa hal yang menjadi pertanyaan sama Abang, yang mungkin secara rasionalitas kita sebagai manusia normal tidak masuk akal, tolong dibuat juga menjadi catatan dan diskusi, bertanyalah ke teman-teman muslim. Atau Abang follow Komal ini, saya 24 jam, 25 jam di sini Bang ya, 25 jam. Jadi kalau Abang mau, ya datang lagi bertanya permasalahan-permasalahan yang Anda dapat, baik di dalam Al-Quran maupun dalam Bible. Kita bahas satu-satu. Sehingga kita menjadi orang yang cerdas, orang yang, apa istilahnya, mempunyai jangkauan dan pemikiran yang ke depan, bukan dilandaskan hanya dogmais, mendengar, diceritakan, bukan, tapi termasuk orang yang cerdas yang mengkaji. Gitu Bang, teman-teman silakan dilanjut, saya standby. Gitu Bang Gennady ya. Saya sambung ya Bang, akhi akal sehat. Jadi saya tadi ya menyimak, saya enjoy aja sih tadi, cuman
aku simak tadi Bang Genadi mengatakan bahwa bangkai itu teman kita itu dangkal di dalam pemahaman Alkitab. Nah, berarti kalau Bang Genadi mengatakan saudara kami bangkai yang sudah kami kenal juga disebut sebagai dangkal, berarti pengetahuan Pak Genadi dalam dong gitu. Nah, saya mau nanya nih Pak Genadi, sesuai dengan Roma 5:12 yang berbunyi, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalau satu orang ini siapa ya Pak Genadi ya? Boleh nanti tanggapin ya Pak, dan sekalian saya nanya aja sekalian. Dosa satu orang ini diperbuat oleh siapa sehingga menjalar ke semua orang gitu. Kalau saya menyimak sih bahwa itu adalah dosa Adam ya, sehingga sebagai dasar bahwa orang Kristen itu mempercayai bahwa semua manusia, siapa ini yang nulis, tolong di mute sebentar, tolong di mute. Tolong di mute. Pak Pendeta di mute dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta di mute dulu Pak Pendeta. Lanjut aja. Iya. Karena dosa satu orang itu menjalar ke seluruh manusia. Artinya pemahaman kami begini Pak. Tolong maafkan kami kalau pemahaman kami dangkal ya. Berarti semua orang itu berdosa Pak ya, termasuk Paulus sendiri berdosa ya. Yesus berdosa, Bunda Maria berdosa, semua orang berdosa. Ini pakai dalil itu Pak ya. Tidak ada kata kecuali di dalam sini, kecuali kalau ada kekecualian ya. Saya percaya itu. Nah, silakan. Berarti kalau Yesus itu dijadikan sebagai domba tebusan bagi orang yang salah maupun benar ya, bagi orang berdosa, berarti Yesus ini tidak layak Pak untuk dijadikan sebagai korban tebusan karena dia berdosa Pak. Itu karena perbuatan karena dosa asal ya Pak ya, dosa Nabi Adam yang turun temurun ya. Tapi Yesus juga punya dosa perbuatan. Yang saya baca di Bible itu juga ada dosa perbuatan. Cuman teman-teman Kristen ini yang konon katanya pemahamannya dalam tentang Bible, tapi ternyata mengelak ketika Yesus dikatakan berdosa. Karena banyak sekali perbuatan dosa yang dilakukan oleh Yesus di Bible. Nanti kalau Bapak minta dosa apa yang dilakukan oleh Yesus, boleh saya jawab. Satu tentang dosa asali, yang kedua adalah dosa perbuatan. Nah, dasar keimanan orang Kristen adalah yang mendasar adalah tentang penebusan dosa. Apakah Yesus itu layak menurut Bapak untuk dijadikan sebagai domba tebusan ataukah tidak? Kalau kami mengatakan tidak layak karena Yesus berdosa, Pak. Tapi kalau Bapak berpendapat lain, silakan saja, silakan ditanggapin. Kami hanya ingin mengetahui pendapat Bapak yang dalam tentang Alkitab. Mohon penjelasannya, Pak. Silakan. Bicara dulu sampai selesai Bang, nah baru saya jawab. Saya masih ada tamu, biar dengar aja dulu ya. Bicara dulu sampai selesai tujuan dan maksudmu, sampai maksudnya apa dan segala macam. Bicara dulu sampai selesai ya, saya jawab ya. Sudah Pak. Karena saya tidak perlu berbicara dalam-dalam Pak. Nanti dikira dangkal Pak. Bapak boleh menjawab itu dulu. Silakan Pak. Yang nanti jawab yang Sejak dulu. iya. Saya jawab pun kamu tidak akan percaya, kan? Dan saya bicara pun kamu pasti mempertahankan bahwa Alkitab itu salah ataukah ajaran saya tidak benar gitu. Maksud saya begini Bang, imani aja agamamu cukup supaya kamu masuk surga. Saya juga begitu, imani aja ajaran agama saya supaya masuk surga sama-sama. Gak ada yang bedanya Bang. Kalau terlalu mau sok pintar dan Alkitab Al-Quran sama aja dengan bodoh, itu namanya. Gak ada guna ya. Imani aja cukup dan berbuat baik supaya akhlakmu berkatmu ada ya. Hidup itu simpel, jangan terlalu bawa jadi seperti satu momen itu jadi pola pikir yang kacau. Orang-orang aja yang belajar dari zaman Hawa aja nggak pernah kayak gini, sekarang aja warsok pintar terlalu banyak. Pak, mohon kami tidak butuh orang curhat Pak di sini Pak. Ini diskusi lintas agama Pak. Kalau Bapak tidak bisa berdiskusi lintas agama, ngapain ke sini Pak?
Saya tadi kan sudah bilang mau kasih turun pun saya enggak, karena saya kesini mau jalan-jalan, tapi begitu jalan-jalan abang kan Aku langsung potong ya. Aku izin dulu ya, mau sholat asar dulu, mau ke masjid. Masjidnya udah bunyi nih. Iya, Izin baik, Bunda baik. ya. Makasih ya. Gurunda, bunda-bunda dilanjut dulu. Abang Genadi makasih ya. Aku mau Siap, sholat Bang. asar dulu. Makasih banyak ya, Ya, Bang. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami butuh pencerahannya Bang Akal Sehat Aki. Lanjut, lanjut. Ya udah Bang, dijawab Bang. Saya mau nanya dong Bang, kan kami pemahaman Alkitab kami dangkal Pak. Bapak yang dalam tolong dong komparasi lah gitu. Tapi tolong saya jangan curhat bilang ya Pak. dangkalnya begini bang, dangkalnya begini. Kalau kamu benar mengimani, berarti ajaran Islam itu pasti membuat ajaran baik, ya kan? Dia tidak usah harus ngewel ke ajaran lain. Dari dulu dari Muhammadmu tidak pernah bilang agama ini tidak boleh, tidak ada. Semua itu baik. Baik dalam artinya pribadi seseorang kepada Sang Pencipta. Bukan persoalan harus kita tantang dari Alkitab Al-Quran, tidak. Atau kita harus bicara Al-Quran salah, Alkitab salah, itu bukan dimaksud. Ajaran agamanya begitu. Jadi kalau memang pribadi seseorang kalau akhlaknya buruk atau cara beribadahnya juga tidak benar dan segala macam, jadi pasti itu juga salah toh, tidak ada yang benar. Ini bukan masalah akhlak buruk Pak, ini kita bicara diskusi loh Pak. Justru diskusi Soal itu pemahaman Alkitab bukan masalah akhlak Pak. Oke, saya Kalau saya bilang kita nggak tahu Pak, bagus, Bapak berakhlak bagaimana, saya bang. saya Ya, Bapak karena berakhlak bagaimana, datang saya ke- berakhlak dari bagaimana, Bali, saya nggak Bang. tahu Pak. Saya ke sini jadi saya terukun keluar untuk ketemu orang, saya pikir begitu, bukan datang di sana saya ditanya, enggak. Saya cuma jadi pendengar, oke. Tapi kalau mau ditanya lanjut saya nggak mampu karena saya sesuai dengan pola pikir Kalau saya. Bapak mau ilmu jadi saya. pendengar, nyimak aja di radio dan TV Pak. Ini bukan komal pendengar aja Pak. Oh ya, terima kasih banyak. Saya tidak marah, itu hak kamu dan apapun yang mohon kamu dari Kalau Bapak tidak bisa menjawab ya turun aja Pak. Saya Bapak. tidak punya hak untuk membicara sesuatu. Hak saya cuma ingin mendengar dan ikut. Hak yang lebih hak dari kita, dari saya adalah hak pencipta. Dia akan melihat setiap langkah dan langkah hidup kita. Dia akan melihat, oh ini begini, oh ini tercatat. Jadi hidup ini harus kita paham di situ. Kalau mau baik itu dia bagus ya, jangan sok-sok. Kita cuma diam aja. Aduh, Kalau sudah begini kan masuk, Pak, Bang. gini Bang, kamu itu bicara firman Tuhan tetapi Ini bicara amat firman hidup ini, Al-Quran, ya tapi Allah. kamu sendiri tidak paham sebenarnya mendalamnya gimana. Karena keyakinan saya gini Bang, saya percaya agama Islam itu baik. Taruhlah saya tidak paham Pak, tolong kasih paham kami Pak. Itulah itu Kami namanya tidak sok, paham, sok, Pak. sok Kami tidak paham, sok tidak mengerti. Pemahaman kami dangkal Pak. Bapak yang dalam tolong kasih tahu kami Pak. Oke, saya kasih pemahaman pun pasti kamu tidak percaya dan kamu tidak meyakinkan Kenapa dan kamu Bapak tidak percaya paham. diri? Percaya diri dong Pak. Kalau mau menjelaskan itu harus percaya diri. Kenapa Bapak tidak percaya diri? Percaya diri. Belum menjelaskan sudah tidak percaya diri. Ada apa ini Pak? Saya ketawa lucunya karena kami agama Katolik ketawa lihat seperti begitu, kami itu ketawa lucu, kami rasa satu lelucon bagi kami, ya kami itu begitu. Makanya kami Katolik tidak pernah kayak gitu, tidak ada di medsos orang Katolik tidak ada kayak gitu, karena kami lelucon lihat itu, kami cuma ketawa dan senyum gitu aja. Apa gunanya itu? Itu kami gitu Bang, jadi kami susah, memang harus bicara gitu susah, mau dijawab juga kami susah. Kami cuma melihat sebagai gambaran, kami jentonkan sebagai lelucon, bahan lelucon kami dalam pikiran kami, itu aja. Kalau yang bagi paham mungkin dia paham. Susah ya Pak ya. Tidak Berarti paksa. susah ya Pak ya. Untuk Iya menjelaskan benaran iman susah. Bapak itu susah ya. Susah, memang kami itu susah. Hanya Kalau iman kami saja Katolik yang susah. lebih mudah Pak ya. Susah, Iman kami itu saja ya. susah untuk begitu, kami itu susah. Tidak bisa begitu. Oh, jadi pantas kalau di dalam kekristenan itu banyak yang imani saja ya Pak ya. Gak semua sih ya Pak, banyak yang paham sih. Ya, boleh tapi boleh. banyak. Ya, permisi saya potong. Seharusnya kayak Pak Genadi itu bisa berterima kasih lah sedikit kepada semua yang ada di TikTok sini. Soalnya untuk agamanya Pak Genadi itu kan banyak orang yang bingung siapa Tuhannya, dari mana asalnya, kok bisa jadi Tuhan, kok gitu. Kita kan cuman apa ya? Kita kan cuman mencari tahu atas dasar itu seperti membantu Pak Genadi untuk menyadarkan diri lah gitu. Bukannya kami mengolok-olok agamanya Pak Genadi, tidak. Kami cuman mencari tahu, cuman membantu. Kalau cari tahu yang lain Bang, kalau saya enggak perlu, mau bicara apa pun saya enggak pusing itu bicara itu semua. Kalau orang lain boleh Bang, untuk pribadi saya enggak perlu hal begitu semua.
Dan kami diajarkan untuk tidak perlu seperti begitu. Tidak perlu, kami tidak mau ajaran bahwa ini yang baik atau ajaran yang harus kamu dengar dan kamu baca ini yang tidak, kami tidak perlu itu sama sekali. Satu titik pun kami tidak perlu itu. Pelajaran kami tidak pusing itu. Kami imani aja, jalani aja. Hidup itu simple. Kami tidak Tidaknya mau kayak itu. Pak Gennady itu apa itu wes menghargailah pertanyaannya Bang Barokah ini, seharusnya dijawab gitu. Ya saya bilang aja kalau tidak tahu cukup kan, sudah cukup. Sini tidak tahu, itu aja cukup. Mau tanya apapun saya bilang kalau saya tidak tahu cukup tuh. Maksudnya gini loh Pak Gennady, harusnya senang kalau kami itu memberitakan Injil ke seluruh makhluk gitu loh Pak. Kenapa Bapak ini seolah-olah skeptis ya, sangat sedih ketika kami menyampaikan Injil ke seluruh makhluk gitu loh Pak. Saya tidak butuh. Minta maaf ya sekali lagi, saya tidak butuh karena saya sudah mendalam iman saya sendiri dan kepercayaan saya tidak peduli yang lain. Oh jadi intinya gimana Pak? Intinya apa? Intinya Bapak itu senang atau sedih ketika kami memberitakan Injil Pak? Oh, intinya saya juga tidak sedih, saya juga tidak senang, dan intinya saya tidak pusing. Saya hidup itu pribadi saya, karena hidup begini Bang. Saya tidak mau seperti kayak gini Bang. Itu minta maaf ya. Saya tidak suka kayak harus begini ngapain? Ada apa di balik itu? Ada apa? Ada makna apa yang saya ambil? Tidak ada makna yang saya ambil. Karena bicara Al-Quran atau Alkitab pun yang mana benar, saya tidak ikut yang lain semua. Saya cuma ikut satu yang saya sudah percaya sekarang itu saja. Biarpun bilang agama saya agama setan, ya terima kasih banyak. Agama saya nggak jelas, www segala macam, saya tidak pusing karena bukan hak saya toh. Hak yang pencipta akan melihat mulutmu, melihat tutur kata itu, bukan saya. Kalau saya yang salah pasti sebentar saya yang diadili, bukan kamu kan? Simpel dong. Ya, kalau saya salah saya yang diadili, bukan kamu. Oke, baik Pak Gennady. Mohon maaf Pak Gennady. Ya. Tadi kan Bapak kan mengatakan bahwa pemikiran Anda dangkal gitu ya. Inilah yang disebutkan dikatakan siapa tadi, Rocky Gerung yang dungu. Nah itu jadi mungkin sebagai muslim yang tidak paham tentang kitab Abang, nah harusnya Abang bisa menjelaskan tadi pertanyaannya Bang Barokah tadi gitu loh, agar bisa tercerahkan begitu loh Bang, karena Abang kan lebih memahami, lebih mendalami kitab Abang begitu loh Bang maksudnya. Silakan Bang Gennady. Saya bilangnya dungunya begini Bang, ataukah saya bilangnya kurang dangkal pikirannya begini Bang. Kalau Abang benar-benar dalam imanmu, karena begini, namanya agama itu semua itu baik di mata yang pencipta. Nggak ada yang Islam yang baik, butuh huruf namanya. Ya, saya tekankan lagi, tidak ada Katolik yang benar, butuh huruf namanya. Protestan tidak yang benar, butuh huruf namanya. Saya perlu tekankan supaya harus mengerti. Tidak ada yang Buddha benar, butuh huruf nanau, itu artinya. Karena masih PAUD TK tidak paham dunianya. Hidup dunia berbeda dengan hidup di kerajaan, hidup di sorga Bang. Kalau mendalami, kalau mengerti dan paham. Mbah saya itu iki adalah orang ustadz, lebih ustadz lagi dia. Tapi nggak pernah seperti begini. Ya, dia orang Probolinggo. Tumbahan mbah saya dari titis saya itu. Saya cuman orang Jawa, cuman dulu kawin masuk, orang tua saya ke sini, mereka transfer, kita tinggal di sini, jadi kami masuk Katolik. Ya, kami tidak pernah berdebat masalah persoalan agama. Kami dipesan dari turun temurun, pegang ajaran keyakinanmu yang kamu sudah sekarang ambil dari nanti kebanyakan kelamaan. Sebentar supaya jangan ada yang ngewe lagi sebentar. Makanya tadi saya bilang dungunya itu karena begini, kamu mengimani ajaranmu, tapi tidak boleh kamu harus bicara ajaran lain. Biarin dia itu mau masuk neraka, kamu masuk apa itu ndak pusing. Lihat pribadimu, lihat cara hidupmu saja. Itu kuncinya kalau mau hidup tapi yang benar. Kebanyakan curhat kenapa ya orang ini ya? Padahal tadi itu dia bilang orang-orang yang di sini dungu-dungu katanya. Dungunya di situ, kamu kurang paham. Dungunya di situ. Kenapa kamu harus sudah mengimani iman agamamu? Kenapa kamu harus masih bicara agama lain? Itu dungunya di situ Bang. Kurang berakalnya di situ. Aku boleh nanya nggak sama Bang Nadi? Dari tadi ya aku diam ya, nyimak ya. Nanya bentar ya Bang semuanya. Bang, Kak Bang kan membahas tentang keimanan nih kan. Bang Nadi, Abang bahas tentang keimanan kan? Keimanan Abang itu seperti apa Bang? Contohnya Abang
mengimaninya sebagai kayak gimana gitu loh. Coba jelaskan Bang, aku Kalau bisa. masalah mengimani saya garis bawahi saya nggak bisa jelaskan karena pribadi saya kepada yang ketiga. Paham? Nah kalau kita mengimani sesuatu kan kita harus tahu apa yang kita imani dulu. Itu ini mendasar aja ya, pikiran orang yang otaknya mandangkal yang seperti aku, yang orang awam, aku bertanya aja Ya, ini. kamu, tapi menurut saya bukan seperti itu. Abang mengimani apa dulu ini? Tuhan itu kan harus kita tahu dong, Tuhan kita itu kita imani yang seperti apa dulu. Ya itu menurut kamu, menurut saya bukan seperti begitu. Nah, kalau abang naik ke sini dan kalau abang naik ke sini terus abang cuma memikirkan ego abang aja, abang nggak usah diskusi namanya. Gak apa-apa, Abang saya tadi tidak bilang mau masuk, mereka menjawab tanya pertanyaan apa, orang, saya gitu. tanya siapa, apa kamu ajaran apa, Katolik, Kristen? Saya mau kemana? Saya dulu Kristen Bang, saya Kristen Bang. Saya tidak pusing kau Kristen apa tidak, saya juga tidak pusing pendeta, saya tidak pakai apalagi kayak kemosan, saya tidak pakai kok. Saya bilang Kamu begini, ini memang nggak bisa saya diskusi. kesini cuma Tidak boleh marah-marah. Dari tadi saya diam, saya dengar. Jangan begitu, Bapak. dengar dulu, kau dengar dulu, tidak ada punya hak untuk kau bicara sekarang, sebentar ya. Saya bilang begini, saya kesini jalan-jalan Bang, saya kesini nggak ada urusan tuh hal begitu Bang. Kalau mau diturunin aja, tapi Bang tadi bilang nggak apa-apa, oke terima kasih banyak Bang, naik saja nggak apa-apa, kita boleh bertanya, tapi di sini saya bilang saya jawab sesuatu apa yang saya mengerti ya. Pertama, ditanya, kadang ditanya-tanya terus saya jadi bingung, tanya apa, maksudnya apa. Dari tadi saya bingung karena menurut saya tidak seperti begitu. Cari yang lain yang kamu harus mau bertanya kayak gitu kan. Kalau enggak ya kasih turunin aja saya gitu kan, simpel, kamu yang punya hak kok gitu, jadi nggak ribet. Jadi bertanya-tanya Pak, Bapak tadi mengatakan saya itu ditanya tapi Pak Kennedy nggak paham yang ditanyakan. Bapak, jangan-jangan Bapak Kennedy yang dungu ini. Nggak apa-apa, mungkin saya yang dungu, terima kasih banyak, itu saya tidak marah kamu. Terima ya Pak ya. Sama aja memang, seperti apa perkataan Rocky Gerung, Itu hak bahwa kamu orang yang bicara tidak ke saya, ngerti, ngapain saya harus orang nutup? yang mengerti ditanya Yang tapi nggak bodoh, tahu kan? apa yang ditanya, lalu jawabannya baik. lain. Jadi Ketika makanya saya yang ditanya dungu. tentang hal Roma, dia bertanya, dia menjawab. Makanya yang dungunya dia diam. Mana ke Saya yang goblok lain-lain. sekali, Nah, ini yang ngapain dungu sama tanya, itu ini gobloknya saya sendiri. ditanya aja banyak dia malah curhat. Ini dungu, yang dungu siapa ini? Ya mungkin dungunya saya Bang, tapi gobloknya saya sendiri, makanya kenapa mau ditanya, kan begitu. Ini kan namanya tukar pendapat, kenapa marah? Saya enggak marah Bang, ngapain saya marah? Kalau saya marah sudah suara saya bunyi sekali, saya marah lebih gila lagi marahnya saya. Ini belum marah saya. Ini saya enggak marah kok. Saya belum bertanya aja, Abang sudah bilang itu hak saya. Padahal kan saya bertanya. Baru bertanya aja udah marahnya begini Pak. Bagaimana kalau marahnya ditanya dua bertanya tiga? sampai atas bawah, sampai kiri kanan, mau samping, saya enggak pusing karena saya pikir begini, iman itu bukan secaranya harus berbicara, iman itu bukan sengaja yang ngomong. Ya benar, Iman kita itu kan harus setiap manusia menjalani, dalam bukan beragama seperti itu harus mengimani Tuhan kalau kita. iman Aku itu nanya saya sama Abang. Islam Aku tempelan, nanya, bukan iman saya. cara Kalau Abang saya mengimani Tuhan Islam Abang itu yang dalam benaran, apa imannya dulu? bukan seperti begitu. Kemarin ini kamu lihat Belum aja selesai kemarin aku ngomong, kejadian Abang udah kemarin ya. potong. Kejadian kemarin, Paus Benediktus, Bapak Paus Franciscus yang datang ke Jakarta, aja itu kepalamu yang agamamu Islammu itu toleransi yang baik, kehidupan yang baik. Mohon maaf Bang Gennady, mohon maaf Bang Jadi Gennady. kita harus ambil begitu, kehidupan rohani kamu aja bisa tumbuh sama dengan kehidupan saya juga tumbuh. Dia aja cuci Sebentar orang Bang Gennady, Islam, sebentar dia Bang cuci. Gennady, Dia cuci orang sebentar, Islam sebentar. Bang Gennady, mohon maaf, sebentar. Pinter kali Mohon kalau maaf ya, curhat Bang. ya. Saya mute dulu, mohon maaf Bang Gennady, kalau memang Anda tidak bersedia untuk diskusi, mohon maaf Bang, silakan Abang meninggalkan tempat. Mungkin bisa digantikan dengan yang lain yang kami bisa bertanya dan mendapat jawaban. Begitu ya Bang? Oke, terima kasih ya Bang. Sebelumnya begini Bang, jangan kasih turun saya nomor. Sebentar saya terima kasih banyak. Terima kasih Abang sudah hadir kembali ya Bang. Saya minta maaf. Oke, terima kasih karena sendiri sana. nah ya, karena kami tidak ingin mendapatkan curhatan ya Bang. Kami bertanya, kami minta jawaban, begitu ya Bang, karena kami butuh edukasi. Ketika Galatia 5 ayat 16 sampai yang ke-26 mengatakan bahwa hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pecinderaan oleh roh pencemah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Tetapi buat roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, jangan kita saling menentang dan saling mendengki. Ya, dalam kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri seperti yang disampaikan tadi, bahwa dalam percabulan, pencemaran, iri hati, fitnah, ya mari kita menjauhkan diri kita dalam hal itu, karena tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, dari debat yang sudah kita saksikan dan sudah kita dengarkan bersama, banyak orang yang menyampaikan sesuatu pernyataan mereka sesuai dengan pemahaman mereka tentang Yesus. Tetapi itu salah. Karena kenapa? Kembali lagi kita kepada Alkitab. Alkitab menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui Dia, yaitu Yesus. Maka dari itu percaya kepada Yesus, maka hidup akan selamat. Dan kalau tidak percaya Yesus, engkau akan binasa. Maka dari itu bertobat dan percayalah kepada Yesus. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.